Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi pemirsa. Hari ini kita akan membahas tentang makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan makhluknya sesuai dengan ayat Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Makhluk tersebut selama di dunia dituntut diwajibkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian tersebut pasti ada akhirnya. Setiap yang hidup itu akan meninggal. Di sini kita akan membahas tentang kematian setiap makhluk yang hidup. Pertama, tiap jiwa akan mati. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un." Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Yang kedua, manusia tidak bisa lari dari kematian. Hal ini firman Allah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadat fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat An-Nisa, "Ainama takunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggal lagi kokoh. Yang ketiga, kematian merupakan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Yang keempat, kematian tidak dapat ditunda atau dimajukan. Firman Allah, "Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukan. Yang kelima, manusia tidak tahu kapan dan di mana akan mati. Dalam Quran surat Al-Luqman ayat 34, "Innallaha indahu ilmu sya'ah wa yunazzilul ghaiz wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut innallaha alimul khabir." Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Yang keenam, malaikat maut datang mencabut nyawa.
Firman Allah, "Qul yatawaffakum malakal mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un." Malaikat maut yang disahih untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Yang ketujuh, sakaratul maut datang tak terduga. Waja'at sakaratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah perkara yang kamu selalu lari daripadanya. Yang kedelapan, kematian itu mengerikan. Firman Allah, "Kulla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu firaq wal taffati syaqu bisyaq ila rabbika yawma idil masyaq." Sekali-kali tidak apabila nafas seseorang telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, "Siapakah yang bisa menyembuhkan?" Dan orang yang tengah sekal itu meyakini bahwa sesungguhnya itu adalah waktu perpisahannya dengan dunia. Dan bertautlah betis dengan betis lainnya saat ruh dicabut. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu akan digiring. Yang kesembilan, tak seorang pun dapat mempertahankan rohnya. Firman Allah, "Falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idin tawduna wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubshirun." ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kami ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Tetapi kamu tidak melihat, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Yang ke-10, kematian itu mutlak. Firman Allah, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum mahafadhah hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun." Dan dialah penguasa mutlak atas semua hamba-Nya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Yang ke-11, kematian sudah ditetapkan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu ukhra ila ajali musamman inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah menggenggam jiwa seseorang ketika matinya dan menggenggam jiwa seseorang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia menahan jiwa seseorang yang ajal kematiannya telah tiba, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ke-12, kematian tidak bisa ditangguhkan. Firman Allah, "Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah menangguhkan kematian seseorang apabila telah tiba waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Yang ke-13, orang yang mati di jalan Allah itu tetap hidup dan dapat kenikmatan.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Dan janganlah kamu mengatakan tentang orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, hanya saja kamu tidak menyadari. 14. Orang beriman diwafatkan dalam keadaan baik. Firman Allah, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Para malaikat itu berkata, "Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat An-Nahl ayat 32. Yang ke-15, semua yang bernyawa akan mati atas izin Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid sawabad dunya nutihi minha wa man yurid sawabal akhirati nutihi minha wa sanajzi syakirin. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Pemirsa, semua yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, tepat pada waktunya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dan juga merupakan petunjuk bagi setiap umat Islam yang sedang berjuang di jalan Allah.